Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Rohmat di channel Mintekno. Di video kali ini saya akan menyampaikan beberapa hal tentang Realme 5i yang mungkin bisa jadi pertimbangan sebelum teman-teman membeli HP ini. Beberapa hal tentang Realme 5i ini saya simpulkan menurut pengalaman saya menggunakannya kurang lebih selama 1 bulan. Dan di video kali ini juga kita akan bahas sektor kamera dan perekaman video antara Realme 5 dengan Realme 5i baik di kondisi siang hari dan malam hari. Penasaran seperti apa kan? Jadi tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelumnya teman-teman jangan lupa subscribe channel Mintekno dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang dan bisa memberikan informasi tentang gadget murah lainnya. Hal yang pertama soal desain, si doi masih dengan gaya desain yang sama seperti seri Realme 5 lainnya, yaitu mengusung layar water drop display dengan perlindungan Corning Gorilla Glass 3 Plus di bagian layar depan. Yang jadi pembeda ketika kita tengok di bagian belakang HP ini, nampak back cover dari bahan plastik polikarbonat dengan motif di permukaannya kayak kulit jeruk. Realme menyebutnya dengan motif real craftsmanship. Dengan pilihan warna yang terlihat fresh dan kalem, lalu ada efek pantulan cahaya bergaris di sudut kiri bawah, yang menurut saya bikin cakep nih HP. Gaya desain seperti ini Realme menyebutnya dengan sunrise design. Kebetulan unit yang saya punya ini varian warna hijau hutan. Jujur saja saya pribadi suka dengan desain back cover belakang Realme 5i ini dengan motif bertekstur kayak kulit jeruk. Menurut saya ketika digenggam si doi ini nggak begitu licin dan tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Berbeda dengan motif glossy yang ada di seri Realme 5 lainnya yang sangat mudah meninggalkan bekas sidik jari. Jadi mungkin ini alasan Realme untuk tidak menyertakan softcase dalam paket penjualannya. Tapi bagi teman-teman yang pengen pasangkan softcase di Realme 5i ini juga bisa memakai softcase dari Realme 5 yang menurut saya cukup presisi. Dan soal build quality menurut saya agak kurang solid sih dibandingkan Realme 5. Secara bobot ketika saya pegang lebih berat dan rasa lebih padat Realme 5 dibandingkan Realme 5i ini. Padahal si doi ini sama-sama menghitung baterai sebesar 5000 mAh. Soal ukuran layar, si doi memiliki ukuran 6,52 inch dengan rasio 20:9. Ketika saya operasikan dengan satu tangan agak kurang nyaman sih, namun dengan ukuran layar yang memanjang seperti ini sangat puas diajak main game dan nonton video. Oh iya, Realme 5 ini memiliki desain tahan percikan air ya teman-teman. Kalau saya baca di beberapa artikel, sisi perisi lubang celah masuknya air di HP ini itu diberikan perlindungan seperti karet yang berguna untuk menahan air masuk dan merusak komponen HP. Tapi perlu diingat ya, ini bukan anti air, cuma tahan percikan air saja. Jadi jangan sekali-kali ajak si doi ini untuk bermain air. Overall, menurut saya desain dan build quality Realme 5i ini sudah cakep di kelas harganya. Memiliki warna yang eye-catching serta bodi yang nggak licin dan tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Hal yang kedua tentang UI, si doi pakai ColorOS versi 6.0.1 dengan balutan Android 9 atau Android Pie. Pengalaman memakai ColorOS di Realme 5 ini masih sama ya teman-teman, masih banyak fitur yang doi tampilin seperti adanya game space, dark mode dan memiliki subject tema dan font huruf. Adanya berita Realme akan memasang iklan di sistem operasinya. Selama video ini dibuat, saya masih belum menemui iklan yang ada di UI ColorOS versi 6 ini. Hal yang ketiga, si doi masih belum ada lampu notifikasi pesan ya teman-teman. Fitur kecil tapi bagi saya pribadi sangat penting. Soal slot SIM, si doi sudah mendukung triple slot yang masing-masing sudah mendukung 4G all operator, termasuk 4G-nya dari smartphone. Jadi makin aman dan nyaman sih. Hal yang keempat soal kualitas layar, Realme 5i masih membawa layar dengan resolusi XD Plus 720 yang menurut saya pribadi masih cukup nyaman diajak buat nonton video dan main game. Ya sudah sesuai dengan harganya lah ya. Mungkin bagi teman-teman yang terbiasa dengan layar Full HD agak kurang puas sih memandangi layar Realme 5i ini, berasa kurang tajam dan kalau dilihat dari jarak agak dekat berasa kotak-kotak gitu. Namun dengan penggunaan layar XD Plus harusnya membuat Realme 5i ini lebih irit daya dan rendering grafis akan lebih enteng. Hal yang kelima soal sensor, si doi masih komplit ya teman-teman, dan soal sensitivitas layar sudah cukup responsif. Ketika saya tes buat bermain real drum agak kurang gegas sih, namun ketika diajak buat ngetik dan scrolling menurut saya sih masih nyaman. Hal yang keenam soal kualitas speaker menurut saya sudah cukup keras sih meskipun bassnya nggak terlalu nendang. Dan berikut ini adalah contoh keluaran suara dari Realme 5i.
Hal yang ketujuh tentang keamanan, Realme 5 ini masih dilengkapi dengan fitur fingerprint dan face unlock ya teman-teman. Soal kecepatan membuka kunci fingerprint sangat cepat dan cukup akurat. Sedangkan face unlocknya cepat mendeteksi wajah saya meskipun di tempat yang minim cahaya. Hal yang kedelapan soal performa, si doi ditenagai dengan prosesor Snapdragon 665 yang memiliki skor Antutu sekitar 150 ribuan. Mungkin si doi menjadi salah satu smartphone termurah dengan prosesor Snapdragon 665 yang dijual resmi di Indonesia. Karena di merek sebelah, prosesor ini dibenamkan di smartphone di harga 2-3 jutaan. Dan ngomong-ngomong soal performa, tentunya tidak lengkap kalau tidak diajak bermain game ya teman-teman. Saat saya tes bermain game ringan seperti Mobile Legends dan Free Fire, si doi mampu menjalankannya dengan baik dan mendapatkan settingan yang maksimal. Namun saat diajak bermain game berat seperti PUBG Mobile, hanya mendapatkan settingan di grafik smooth dengan frame rate high, yang menurut pengalaman saya masih nyaman dalam memainkannya. Untuk video full test gamingnya, teman-teman bisa klik tautan di atas ya. Soal multitasking di Realme 5i varian RAM 3/32GB ini masih cukup gegas diajak buka tutup aplikasi. Hal yang kesembilan, si doi memiliki semacam tagline dari Realme yaitu Baterai King atau kalau diartikan sebagai Raja Baterai ya teman-teman. Jadi di sektor baterai ini yang menjadi salah satu nilai jual Realme 5i ini. Memiliki baterai yang cukup besar ya, sebesar 5000 mAh. Tapi sebenarnya baterai 5000 mAh itu sudah cukup mainstream ya teman-teman di tahun sekarang ini. Karena rata-rata brand smartphone juga sudah menjual smartphone mereka dengan baterai sebesar 5000 mAh. Bahkan ada loh yang 6000 mAh. Menurut saya tagline-nya ini agak kurang pas sih disematkan di Realme 5 ini. Bagaimana kalau menurut teman-teman? Tolong tulis di kolom komentar ya. Ketika kita tes menggunakan aplikasi PC Mark tembus 21 jam 15 menit. Dan pemakaian kasual ala saya diajak buat main game sesekali dan sosial media, si doi bisa bertahan seharian lebih. Yang menurut saya si doi ini bisa diandalkan bagi teman-teman yang mencari smartphone dengan baterai yang gede serta irit konsumsi daya baterainya. Mungkin hal ini disebabkan dengan disematkannya prosesor Snapdragon 665 yang dikenal memiliki manajemen baterai yang irit daya serta bertenaga. Dan penggunaan layar yang masih HD Plus juga ikut membuat baterai si doi ini nggak terlalu makan banyak daya. Lalu bicara pengisian daya baterai, si doi membutuhkan waktu kurang lebih sekitar 3 jaman ya teman-teman, dari 10% hingga 100% penuh. Dengan menggunakan kepala charger bawaannya yang memiliki output 5V 2A. Dan yang perlu diingat, si doi ini tidak support pengisian daya cepat apapun. Yang menurut saya sih nggak jadi masalah karena baterai si doi ini bisa diajak bertahan seharian. Hal yang ke-10 soal sektor kamera, ini yang menjadi salah satu nilai jual Realme 5i dengan kuat kamera. Ngomong-ngomong soal sektor kamera, Realme 5i ini ada sedikit perubahan ya. Jadi ada beberapa kamera yang di-downgrade dibandingkan seri Realme 5 lainnya. Biar nggak bingung, di sini akan saya tampilkan spesifikasi kamera antara Realme 5 dengan Realme 5i. Yang jelas di bagian kamera belakang itu bukaan aperture untuk kamera ultrawide saja yang jadi pembeda. Di Realme 5 memiliki bukaan f2.2, kalau di Realme 5i f2.3. Yang sebenarnya sih selisih bukanya nggak begitu ngaruh ya ke hasil kameranya. Sedangkan untuk kamera depan, Realme 5 memiliki resolusi 13 MP dengan bukaan aperture f2.0. Dan di Realme 5i memiliki resolusi 8 MP dengan bukaan aperture f2.0. Dan berikut ini hasil jepretan foto dari Realme 5i di kondisi siang hari dan malam hari. Menurut saya untuk kualitas foto di kondisi siang hari sudah cukup bagus. Terus si doi ini sudah mendukung adanya AI dan Chromabus yang membuat hasil foto lebih menarik. Namun bagi saya pribadi, warna yang dihasilkan cenderung over dibandingkan warna aslinya. Kalau ini masalah selera ya teman-teman.
Dan ketika diajak foto di kondisi malam hari, hasil fotonya agak menurun. Tapi tenang, di Realme 5 ini masih ada mode Netscape yang membuat hasil fotonya jadi agak lumayan bagus. Meskipun detail fotonya jadi agak kurang sih. Mungkin bisa menjadi catatan untuk mode Netscape di Realme 5 ini diusahakan saat mengambil foto yang stabil ya teman-teman, supaya hasil fotonya tidak buram. Dan soal perekaman video, si Doi sudah mendukung hingga 4K di 30 fps, sedangkan untuk fitur ES-nya hanya aktif di resolusi 1080 di 30 fps. Serta si Doi juga ada mode perekaman ultrawide ya teman-teman, dan berikut ini hasil perekaman kamera Realme 5i di settingan 1080 di 30 fps. Oke teman-teman, dan ini adalah hasil perekaman menggunakan Realme 5i untuk kamera belakang di resolusi 1080 di 30 frame per second. Hasilnya seperti ini, kelihatannya ini untuk ES-nya hidup ya teman-teman. Ini saya berada di mana nih? Di alun-alun Ponorogo teman-teman. Cuacanya agak mendung. Ya. Oke, hasilnya seperti ini. Coba kita lihat untuk autofocusnya seperti apa. Cukup cepat ya teman-teman, meskipun kalau saya lihat hasil di layar nih untuk warnanya lebih terang ya. Jadi seperti ini untuk hasil audio di kamera belakang dan video untuk kamera belakang Realme 5i. Dan ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera depan Realme 5i. Hasilnya seperti ini teman-teman. Ini di resolusi 1080 di 30 frame per second. Kelihatannya ES-nya akan hidup ya teman-teman. Dan ini kondisinya mendung ya, seperti ini. Untuk dynamic range di Realme 5i ketika diajak di luar ruangan hasilnya seperti ini, dan teman-teman bisa menilai sendiri untuk hasil audio dan videonya seperti apa. Kalau saya lihat di layar HP ini untuk warnanya lebih cenderung agak cerah ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat untuk warna daun-daunnya itu kelihatan hijau banget. Oke, dan sepertinya hasil perekaman menggunakan kamera depan Realme. Ini adalah hasil perekaman menggunakan kamera belakang Realme 5i dengan mode ultrawide ya teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat untuk kualitas atau hasil gambar lebih lebar dengan menggunakan kamera ultrawide di Realme 5i ini. Dan ini saya ajak buat jalan teman-teman. Kelihatannya untuk ES-nya hidup ya teman-teman, di resolusi 1080 di 30 frame per second. Coba kita lihat untuk autofocusnya seperti apa. Oke, kita hadapkan ke bunga ini. Cukup cepat ya teman-teman hasil autofocusnya. Dan ini saya berada di alun-alun Ponorogo. Ini kelihatannya kantor Pemkat Ponorogo ya teman-teman. Oke, hasilnya seperti ini untuk perekaman kamera belakang dengan mode ultrawide di Realme 5. Oh iya, buat teman-teman yang penasaran dengan hasil kamera Realme 5 dengan Realme 5i, berikut ini akan saya tampilkan foto serta videonya. Teman-teman bisa menilai sendiri ya hasilnya seperti apa.
Ini adalah perekaman menggunakan Realme 5i dengan Realme 5 biasa ya teman-teman. Hasilnya seperti ini. Oke, teman-teman bisa meneliti hasil audio dan videonya seperti apa. Coba kita lihat tuh autofokusnya. Oke, autofokusnya seperti ini. Ini saya berada di mana ini? Alun-alun Ponorogo teman-teman. Ya, kelihatannya kedua HP ini memiliki kualitas gambar yang berbeda ya. Untuk Realme 5i ini lebih kontras kelihatannya. Kalau menurut saya sih seperti itu. Oke, ya. Jadi hasilnya seperti ini antara Realme 5i dengan Realme 5. Dan ini adalah perekaman menggunakan kamera depan antara Realme 5i dengan Realme 5 biasa. Hasilnya seperti ini. Ini di luar ruangan teman-teman. Ya, kita menghadapkan matahari seperti ini karena kondisinya ini mendung, jadi ya seperti inilah, nggak begitu terik. Ini saya ajak buat jalan. Oke, kita hadapkan langit seperti ini kira-kira. Kita buat jalan, teman-teman bisa meneliti hasil audio dan video dari Realme 5i dengan Realme 5 biasa. Oke, jadi kesimpulannya menurut saya Realme 5 ini sangat recommended untuk teman-teman yang pengen beli HP di harga 1,6 hingga 1,7 juta. Mungkin nanti ada yang komen di kolom komentar, nggak sekalian saja ambil Realme 5 kan harganya nggak beda jauh. Kalau saya pribadi sih Realme 5 ini sudah sangat pas ya, soalnya secara spesifikasi nggak beda jauh antara Realme 5 dengan Realme 5i ini. Malah yang jadi nilai plus bagi saya pribadi itu soal desain back covernya ya, yang aman dari goresan halus serta tidak mudah meninggalkan bekas sidik jari. Jadi selama pemakaiannya membuat aman dan nyaman meskipun tanpa menggunakan soft case. Soal performa dan daya tahan baterai, HP ini sudah bisa diandalkan. Kombinasi prosesor Snapdragon 665 dengan baterai 5000 mAh sudah paling tepat sih buat bersosial media serta buat main game. HP ini bisa jadi pilihan yang pas banget. Serta soal kamera, Realme 5 ini sudah cukup bagus ya di kelas harganya, dan saya rasa nggak beda jauh dengan kakaknya Realme 5. Mungkin HP ini kurang cocok buat teman-teman yang cari kualitas layar yang bagus serta pengisian daya baterai yang cepat. Kayaknya Realme 5 ini kurang cocok buat kalian. Yo wes gitu aja video review dari Realme 5 ini. Bagi teman-teman yang punya pendapat yang berbeda atau mau tanya-tanya bisa tulis di kolom komentar. Buat teman-teman yang baru bergabung di channel Mint Techno, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Saya Rohmat dari Magetan pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.